Sore ini buat teman-teman semua, kita ada di Ubud sekali lagi dan kita hari ini didampingi oleh seorang yang luar biasa, tim suksesinya Balai Udang Ubud, dan beliau inilah yang memberikan bendera hijau di mana prokes pada new normal itu bisa diterapkan utuh dan mendapatkan green signature dari Menteri Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Dari Kementerian Pariwisata. Dan berikut ini kita pengen sharing Pak Wira untuk bisa tetap survive di dalam era new normal ini. Tapi sebelumnya boleh ngobrol-ngobrol dan kenalan dulu nih Pak Wira sama teman-teman kita. Siap. Oke, selamat pagi, semangat pagi ya khususnya. Jadi saya Putu Wira Putra selaku Direktur PT Ubud Ekowisata Boga atau Balai Udang Mangking Ubud. Jadi di saat kondisi new normal ini bisa dibilang jumlah tamu atau revenue kita khususnya turun drastis. Bisa dibilang terjun bebas. Namun bagaimana kita tetap semangat, tetap berambisi untuk bisa survive, supaya tim-tim kami yang bekerja tetap bisa bekerja dan menafkahi keluarganya. Sehingga salah satu syarat untuk membuka restoran atau pariwisata yang terkait dengan populasi orang yang akan datang, kerumunan, di sini ada otomatis standar atau protokol kesehatan yang telah diterapkan, baik dari Kabupaten Gianyar sendiri yang telah kita dapatkan di awal sebelum kita opening di bulan Juli. Itu kita sudah mendapatkan sertifikasi protokol new normal. Itu kita dengan hasil yang sangat memuaskan, di mana step-stepnya kita sudah terapkan hingga November kemarin, tepatnya tanggal 25 November kita sertifikasi CASE dari Kementerian Pariwisata yang disertified oleh Skopindo. Jadi itu kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, di mana protokolnya dari depan sampai ke belakang itu kita sudah mengikuti, dan sampai ending, dalam artian restoran ini buka tutup bahkan sampai tidak ada orang pun di saat jam closing, protokol tetap jalan. Jadi seperti itu. Jadi sungguh sangat mengembirakan atas dan apresiasi saya kepada tim. Jadi protokol kesehatan itu yang menjadi utama sekarang. Jadi antara jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya yang harus kita terapkan di saat new normal ini, Bang. Baik. Itu. Menarik nih Pak Wira. Tadi perjalanannya untuk sampai sebuah pengakuan di mana prokes bisa di-apply dan comply dengan begitu baiknya. Kalau kita bicara manajemen nih Pak Wira, itu kita punya 4 pilar. Ada dari pilar human resources, marketing, operasional, dan finance. Kalau berbagi tip dan triksnya nih, tata kelola people-nya itu kira-kira gimana nih Pak Wira sampai hari ini? Karena banyak yang cerita dari kawan-kawan pengusaha juga bilang, wah susah sekali untuk keep people, apalagi people yang berkualitas. Betul. Boleh sharing? Oke, dari saya di awal saya betul-betul memilih orangnya yang mana kita bisa ajak untuk multitasking. Jadi satu orang itu di satu departemen, Bang. Jadi kayak sales marketing, kepalanya akan saya pegang. Nah itu yang bekerja, dia multitasking. Terus di accounting, satu orang ada yang incas. Terus untuk di operasional, nah itu turun saya sebagai direktur. Jadi di operasional saya juga jalan. Kadang ya kita harus dengan revenue yang kita dapat, dengan pengeluaran PTEB atau gaji dan lain sebagainya, itu kan harus balance supaya tidak minus. Nah mau ndak mau, suka ndak suka, ya kita harus jalanin. Jadi saya pun kadang-kadang kalau bar tidak ada, ya saya yang incas di bar, Bang.
ya buat minuman, cuci gelas dan sebagainya. Ya kita harus betul-betul survive, karena nggak bisa kita sebagai orang atasan atau sebagai seorang leader, saya manajer, saya GM, saya seorang direktur, ya harus cuma nunjuk saja, nggak bisa. Jadi kita yang dengan kondisi sekarang ya harus turun, karena kalau enggak kita enggak mengetahui apa sih yang harus dikerjakan, apa yang bisa dihemat, apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita cuma asal melihat dari balik layar, kita nggak bisa tahu apa yang kejadian yang terjadi. Jadi kejadiannya ini adalah kayak sekarang asisten restoran manager backup bar, jadi dia ngambil kerjaan di bar seperti itu. Jadi kita harus ya multitasking, karena kalau kita tidak mau dan tetap menjaga ego kita sebagai pegang posisi dan jabatan, otomatis makin banyak orang yang kita akan kerjakan, dan otomatis PTIB atau gaji makin tinggi, sedangkan revenue kita dengan tamu tidak balance entarnya, seperti itu. Sama juga dengan expense listrik, biaya air, yang mana harus kita bisa kelola. Karena kalau tidak mengerti, tidak paham tentang operasional, dia bakalan approve asal jalan. Endingnya terakhir di GOP atau di keuntungan bakalan jebol. Dan puji Tuhan, syukur hingga sekarang ya kita tetap hasil sangat bagus. Luar biasa nih. Seperti itu Bang. Jadi ya kita harus betul-betul survive sih. Iya. Seperti itu. Sahabat, jadi dipastikan ini seorang direktur kita saat ini nih luar biasa dan sudah terbukti hasil kerja kerasnya. Jadi rasanya kalau ada bintang 7 kita kasih nih. Oke, Pak Wira, tadi enak banget tuh kata kuncinya multitasking. Lalu berikutnya down to earth. Ya. Lalu yang ketiga tadi kita bilang saving, everything must be saved. Nah, untuk hal ini kita juga dengan uniqueness-nya Bali, kita lihat bahwa Bali itu sendiri kalau boleh dibilang ini ada market yang memang turis, ada market yang memang ekspatriat. Betul. Dan berikutnya kalau kita bicara hari ini market size-nya juga semakin mengecil. Nah, tip dan trik apa nih biar kita bisa menggarap market yang ada? Di sisi lain kita juga ngelihat memang space dan market size marketnya juga sempit. Apa ada strategi baru misalnya? Nah, kalau yang kami lakuin kemarin koordinasi juga dengan sales marketing, apa sih yang harus kita grab? Karena kalau turis internasional kan kita sudah tidak dapat. Namun market yang ada ini adalah lokal yang pengen keluar rumah. Nah, kalau dengan suasana sekarang, nah, ini adalah bagaimana kembali ke desa, back to nature, back to village. Jadi itu yang kita tonjolkan, activity untuk tamu yang domestik, dan kita juga memperkenalkan meng-create menu-menu yang cukup murah juga. Jadi tamu-tamu tidak perlu khawatir dengan image atau pikiran ntar mahal. Nah, kita juga buat paket hemat dan lain sebagainya. Kadang kita juga include-kan dengan minuman. Nah, itu yang beberapa kita kondisikan dengan market lokal. Nah, yang ada sekarang juga kita setiap weekend kalau kondisinya tidak hujan, kita buka angkringan di depan. Jadi kita mengikuti zaman. Nah, walaupun di sini zaman untuk di daerah Ubud khususnya ini paling sering hujan. Jadi mau tidak mau angkringan kita buka tutup seperti itu. Jadi karena kita tidak ada atap, jadi tidak ya bagaimana suasana angin malam seperti itu. Jadi di sinilah kita meng-create bagaimana supaya market lokal itu betul-betul masuk. Seperti kita juga ada nonton bareng film apa yang lagi ngehit, ya itu kita puterin. Korea. Drakor, kita ada hari-harinya. Kalau Jumat itu drakor, Sabtu, Minggu kadang-kadang action, kadang-kadang film percintaan. Nah, kita melihat seperti itu segmennya, kita lihat. Oh, ini kebanyakan family, ya udah kita film family yang kita putar. Kalau kayak di malam Minggu banyak orang pacaran, ya drakor kita putar.
seperti itu. Jadi ya bagaimana kita manfaatkan betul-betul space kita yang luas dengan protokol kesehatan yang mana kita harus mengurangi hampir 50% daripada seating capacity kita supaya betul-betul kita menjaga dari protokol kesehatan yang telah kita terapin sendiri. Seperti itu, Bang. Keren, keren. Jadi menarik sekali sahabat, tadi kita dengar bagaimana yang disampaikan oleh Pak Wiro, direktur kita. Yang pertama tadi katanya shifting paradigm. Jadi from nothing and then get something. Nah, artinya ketika kita bicara Bali adalah ekspatriat, turis, maka sekarang di-create dan di-shift ke domestik. Lalu yang kedua tadi yang menarik sekali adalah mulai membuka varian dengan apa yang hari ini kita lihat bahwa domestik tentunya lebih ingin punya kedekatan dengan alam, back to village, dan butuh suasana ngobrol-ngobrol, angkringan. Ini yang akhirnya digarap dan itu juga membuka tempat tersendiri buat pencinta Balai Udang Ubud. Keren sekali Pak Wira. Dan untuk hari ini nih Pak Wira, kita hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 yang katanya sekarang ini sudah mulai ada vaksin nih Pak Wira. Dan berikutnya juga sudah mulai waktu liburan, udah mulai dekat nih. Betul. Apa tips dan kiat untuk menghadapi Christmas dan New Year? Ada acara nggak? Oke. Dari kami di sini untuk merayakan Christmas itu kita ada pasang dekorasi untuk selfie. Terus yang kedua kita buat pohon Natal itu tingginya 5 meter. Itu dengan lampu total semua, itu kita tempatin di lobi. Sedangkan yang di dalam restoran itu kita buat dekorasi Christmas, isi ada Santa Claus, isi rusa dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita buat spesial untuk customer, untuk tambahan spot selfie kita. Nah terus untuk menu kita juga ada menu namanya menu De Santa. Itu De Santa kita buat dengan harga bisa dibilang cukup murah, include dengan buah, dessert maupun minuman. Jadi yang terus untuk protokol kesehatan ya kita tetap harus jaga, kita harus jalankan, karena kalau tidak kita dapat komplain dari kementerian maupun dinas pariwisata. Karena itu yang kita jaga supaya COVID-19 ini cepat selesai dan tidak ada lagi penularan. Nah masalah vaksin yang kemarin saya juga dengar atau baca di berita, memang katanya sudah ada di Indonesia ya, dan Bali katanya kalau tidak salah terima Januari. Ya mudah-mudahan vaksin ini benar dan membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat sehingga tidak ada yang kena COVID-19. Jadi pariwisata buka lagi, perekonomian mulai lagi, dan semua happy Bang. Oke. Luar biasa. Jadi sore ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan direktur kita dan beliau sudah kasih tip dan triksnya. Sekali lagi, Satu Pintu Solusi Consulting mengundang teman-teman, sahabat semua, yuk bareng-bareng ke Balai Udang Ubud sambil refreshing, menikmati suasana sawah yang luar biasa, hijau. Tapi pastikan di sini kita bisa belajar apa saja. Oke sahabat, baru saja kita bicara dengan direktur kita Pak Wira, dan luar biasa tip dan triksnya, dan itu sungguh pelajaran yang sangat-sangat luar biasa karena kita tidak akan pernah temukan di kampus, di dunia pendidikan manapun. Dan ini adalah kondisi yang luar biasa, new normal, lepas tetap menjadi nomor satu dalam kondisi new normal, shifting your paradigm. Jangan tetap pada satu titik, tapi cobalah menjadi orang yang multitasking.